Pernah nggak bisnis gagal? Pernah dong. Mama yang saya sangat cintai, ibu saya, meninggal dunia. Waduh. Karena sakit. Karena stres. Ditipu partner usahanya. Dan duit kantor tuh konon yang nyediakan modal adalah mama saya. Dan mama saya pun nyediain modal dari mana? Pinjam juga. Waduh. Selesai. Anak usia 22 tiba-tiba disuruh nanggung duit 5-6 M. Ya matilah. Matilah. Tapi 3,5 tahun saya lunasi semua. Wow. Dari mana KK ini? Dari KK. 25 tahun. Makanya KK save my life. Tradepreneur, di episode CEO Talk kali ini kita akan belajar bagaimana membuat bisnis otomatis. Dan kemudian yang kedua, bagaimana bisa memiliki self-motivation yang tinggi sekali. Kita akan belajar banyak daripada sahabat kita, saudara kita yang punya channel YouTube luar biasa. Tentunya Anda pasti tahu karena ini adalah sumber informasi, sumber inspirasi untuk Anda yang di bawah umur 30. Tentunya Success Before 30 bersama saudara kita Chandra Putra Negara. Oke, Bro Chandra, thank you very much. Selamat datang di CEO Talk. Terima kasih. Ya, jadi orang mungkin tahu bahwa kita ini adalah musuh awalnya. Ya, musuh dalam selimut atau dalam apa ini? Sekarang kita seret orangnya ke sini, ya kan? Kita bawa, tapi kali ini kita mau ngobrolin bukan tentang forex, bukan tentang yang lainnya, tapi tentang siapa sih beliau ini? Kenapa channelnya begitu luar biasa? Dan SB30 ini, ya, Success Before 30, itu bisa berdiri. Dan juga Anda sebagai owner daripada KK. Perusahaan KK juga ya? KK Indonesia, co-founder, dan di partnership. Dan sekarang kan saya membawa holding perusahaan CPN Group. Wow, oke. Nah, kita akan bahas sebagai CEO, sebagai entrepreneur. Ya. Sekarang usia berapa? Tahun ini 46. Wow. Selisih 10 tahun kita. Selisih 10 tahun, ya. 10 tahun. Nah, di dalam kita berentrepreneur, ini sekarang ada transformasi yang luar biasa sejak COVID sampai sekarang. Ya. Lalu kita sempat melihat bahwa sosial media, kemudian teknologi itu mengambil peranan penting di dalam bisnis. Terutama kan Anda bisnis banyak ke jasa ya, otomatis ya? Jasa ada, komoditi ada. Komoditi. Ada. Okay. Kemudian, kalau di sektor finansial kemarin sama tabungan emas ya. Apa yang membuat Pak Chandra ini bisa survive menghadapi COVID? Itu dulu yang paling penting karena banyak orang yang hancur kan bisnisnya di COVID, tapi ada yang naik. Apakah memang you punya bisnis itu adalah COVID resistant justru dapat angin segar dari COVID? Kalau untuk KK Indonesia sendiri malah bagus, grow tidak, tapi jatuh juga tidak. Kenapa? Karena produknya dibutuhkan di saat untuk imunitas. Oke. Jadi contoh seperti kayak vitamin Z, produk kita malah booming. Jadi bisnis awal mulanya dulu waktu seorang Chandra ini baru mulai naik, itu sektor apa yang membuat Anda naik? Bisnis atau cari duit pertama? Cari duit pertama deh. Nah, cari duit pertama. Jadi usia 12 kerja di toko paman, 17 jadi guru les privat. Sama, aku guru piano ya. Saya bedanya kalau sana piano, saya matematika, fisika, kimia. Waduh. Terus 19 tahun sampai usia 22 kami shifting dan membangun company yang pertama, KK Indonesia itu ceritanya. Luar biasa. Jadi KK Indonesia ini cikal bakalnya adalah waktu Krismon itu ya, akhirnya bikin ya. Kami hadir waktu Krismon. Ya. Terus strateginya akhirnya ini terus jalan sampai... Terus berjalan dari reseller, saya sampai menjadi top leader. Dan akhirnya kami memutuskan tahun 2000, gara-gara COVID juga, kami karena memutuskan perusahaan KK ini udah lebih dari 23 tahun, kami mau membuat direct selling pertama yang menjadi perusahaan yang bisa menjadi emiten. Misalnya kita ngomong dapat 200 miliar. What's your plan? Pertama, mungkin kita akan factory mungkin. Pabriknya pabrik bikin? Ya. Mungkin pabrik. Karena dengan mass production. Ya, satu mungkin karena kita strength-nya kan di distribusi. Kita bukan strength-nya di produksi. Nah, jadi mungkin produksi, mungkin kita bisa kerjasama dengan orang yang kuat di bidang produksi. Jadi memang goal-nya adalah industrinya yang dibawa ke sini, bikin pabrik, sehingga nanti margin daripada produknya bisa lebih gede. Satu industri, kedua kita mungkin akan investasi di bidang teknologi, karena kita tidak bisa pungkiri ke depannya resource untuk teknologi itu cepat atau lambat pasti akan menjadi bagian. Dan kami akan menjadi perusahaan, karena kami sudah punya master plan, perusahaan ini mau dibawa sampai usia 100 tahun. Tapi kenapa Anda mau membesarkan dunia direct selling ini? That's why saya punya visi itu kan go 1%. 1% itu kan 1% penduduk Indonesia kepingin jadi entrepreneur.
Itulah sebab channel Success Before 30 berdiri. Karena entrepreneur itu atau UMKM salah satu sektor yang bisa membantu pemerintah untuk nggak selalu mereka itu harus jadi PNS. Nggak selalu mereka itu harus jadi TNI, Polri. Nggak selalu. Oke, let's say mereka cita-citanya jadi TNI, Polri itu boleh. Tapi kan ASN itu bukan satu-satunya kue yang legit yang akan dipandang di masyarakat. Tapi karena dunia sudah berubah, salah satu yang bisa menjadi solusi bagi bangsa ini adalah menjadi pengusaha. Nah, kalau saya kan tradepreneur, saya mengajarkan orang dapat modal buat bisnis dari trading, ya kan, investing. Sekarang katakan mereka sudah berhasil, saya didik mereka, mereka punya modal kecil, akhirnya sekarang mereka punya uang kekumpul lah, katakan 50 juta. Ya. Oke? Nah, saya serahkan ke Anda nih, karena apa? Seorang trader kalau nggak punya entrepreneur basic, ini kan nggak bisa bergantung dengan dunia trading selamanya. Pasti. Sekarang kalau orang punya 50 juta, menurut SB30, menurut CPN Group, itu harus ngapain deh dengan 50 juta ini? Kalau dengan modal 50 juta, Anda bisa bergabung karena salah satunya di industri direct selling, menurut saya yang paling tepat. Karena apa? Low risk. Kami tidak menjanjikan keuntungan yang besar, tapi kami didik secara mindset, kami juga punya komunitas, kami juga punya satu sistem yang terpadu untuk mendidik dia bagaimana mengelola 50 jutanya ini. Dia belajar jadi entrepreneur, minimal belajar jualan lah. Ya. Berani ditolak lah. Memang kenyataannya tidak semua orang bisa jualan. Ya, semua orang bisa jualan. Tapi kita harus tahu bahwa 10 orang terkaya di dunia jago dari jualan. dunia penjualan. Lambe sales. Terserah orang mau bilang apa, tapi 90% sampai 99% konglomerat di dunia mereka di bidang sales. Ya, mereka harus menjual idenya. Jadi mau jadi reseller, mau jadi apa? Reseller lah bahasa tepatnya, reseller ya, atau broker ya. Dan itu di KK Indonesia ada, juga bisa. Ada. Dropshipper pun kami ada. Dropshipper. Ada. Jadi kalau misalkan kamu nggak punya modal besar, tapi kamu sekarang juga kami punya sistem namanya kkd.id, kayak marketplace begitu. Kamu tinggal share, kamu punya konsumennya langsung klik beli, kantor yang kirim, langsung ke rumah dia langsung, komisi pun langsung ditransfer sama kantor. Jadi ini artinya sudah lengkap nih guys, Anda jadi trader, dapat modal, disarankan, ayo kita coba berentrepreneur, bisa menjadi direct seller dulu. Betul, ya kan? Betul. Berapa lama sih kira-kira mereka untuk bisa establish? 2-5 tahun. 1M pertama bisa dapat? Bisa, banyak yang terbukti murid dari modal 50 juta. Banyak banget. Tuh, artinya kan kalau misalnya gue juga bilang modal trading 50 juta jadi 1M juga bukan muluk-muluk, karena di dunia nyata juga ada gitu kan. Cuman masalahnya gini, gimana sometimes kalau mereka itu udah, saya nggak tahu, ini saya mau tanya Master Gema, apakah kalau mereka itu udah dapat duit dari trading yang konon cuman lihat chart atau lihat layar, terus tiba-tiba disuruh jualan barang. Mau nggak gitu kan? Kuncinya adalah tradepreneur, itu kata kuncinya. Bukan trade for living. Yes. Jadi ada dua memang. Dan dua-duanya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Yang pertama adalah trading for living, berarti dia menganut satu single stream of income. Pokoknya dia mungkin introvert, dia maunya di dalam kamar sendiri, ya udah gitu kan. Yang satu adalah trading untuk menjadi seorang entrepreneur. Di mana trading itu adalah salah satu daripada sumber income-nya. Mungkin bisa banyak income-nya kan. Nah, kalau misalnya dia mau berpikir saya mau menjadi entrepreneur, ya dia harus belajar dunia yang baru kan. Benar. Karena kalau kita hidup di dalam satu dunia profesionalism pun, itu juga akan stuck kali ya, nggak bisa berkembang ya. Iya. Jadi gini, that's why saya selalu menganut prinsip cash flow quadrant-nya Robert Kiyosaki. Yaitu E, S, B, dan I. Nah, saat ini kamu di mana? Kalau kamu saat ini di kuadran E atau employee, ya, it's okay. Tapi itu kuadran kiri. Nah, kuadran kiri itu adalah active income. Jadi kamu kerja, baru kamu dapat duit. Kuadran S, kamu sebagai profesional, self-employed, atau small business owner. Ya, self-employed, Anda sebagai seorang dokter kali, spesialis kali, notaris kali, lawyer kali, ada case. Ya, trader sebenarnya masuk di situ. Masuk di kuadran S. Nah, jadi nggak trade, ya nggak dapat penghasilan. Tapi mau nggak Anda bercita-cita ke kuadran kanan, yaitu Anda bisa dapat passive income. Nah, passive income itu dimulai dari kuadran B dan kuadran I. Kuadran B adalah Anda bisa punya sebagai business owner, atau kuadran I, di mana kuadran I kan uang atau aset Anda yang bekerja menghasilkan uang untuk Anda. Contoh Anda punya ruko,
disewain, Anda punya kos-kosan yang disewain, atau Anda punya, kalau deposito di bank terlalu kecil kali ya. Benar. Zaman sekarang mungkin ya, let's say taruh di reksadana atau apa, mungkin atau di sukuk atau di obligasi retail, itu mungkin bisa. Ya kurang lebih seperti kayak gitu. Jadi ya itu targetnya. Ini pilihan. Jadi sekarang Pak Chandra mencoba membawakan kembali konsep kuadrannya Kiyosaki, di mana target kita kalau bisa ya either di B atau di E kan. Yes. Nah, B kan nggak gampang, modalnya Nggak gede gampang. banget. Nggak Gila, gampang. karyawan 500 mau gaji berapa? Nah, ya kan? yang memungkinkan 50 juta bisa ke B itu cuman direct selling. Oke. Exactly. Ya karena network marketing, Iya, kan. iya, Nah iya, itu iya. network selling. Dan kalau Anda mau ke I ya artinya menjadi investor, lalu kemudian kita create satu bisnis yang bisa menghasilkan passive income. Papa saya selalu bilang, the first 1 miliar, the first 10 M, the first 100 miliar. Once sudah 1, ke 10-nya mungkin agak susah, tapi begitu 10 ke 100 M-nya gampang, misalnya katanya begitu. Nah sekarang gimana nih buat mereka untuk 1 M pertama aja dulu? Apa nih tipsnya yang buat mereka bisa lakukan? Justru itu, saya rasa banyak jalan menuju ke 1 M pertama. Oke. Mungkin trader sama Arsonaci juga bisa. Beberapa muridnya kan juga udah berhasil. Kalau di tempat kami, untuk mencapai 1 M, makanya saya bikin channel Success Before 30. Iya. Success Before 30 itu ultimate goals-nya adalah kamu punya 1 M sebelum 30. Oh, wow, oke. Ultimate goals-nya di situ. Benar-benar. Dari beberapa tokoh itu how Yes. to be success pertama adalah satu positive thinking. Yes, Terus kemudian ya nggak ada no, pokoknya Nggak ada harus no. bisa kan Nggak gitu. harus bisa. Nggak ada kata nggak bisa. Nggak bisa, iya. Jadi ya jelas, kalau lineage Anda mau mencapai 1 miliar pertama adalah diajarin direct selling. Yes. Produknya ya mungkin bisa keke ya. Ya, Basically skill dulu lah. Skill. Ya kan? Kalau kamu bingung cari produk, kami sediakan. Kamu bingung cari supplier, kami sediakan. Ya kan? Kalau kamu nggak ngerti cara jualan, kami ajari. Kamu nggak ngerti sosmed, kami ajari. Kamu nggak ngerti digital marketing, kami ajarin. Kamu nggak tahu ngambil distribusi produk, kami siapin Nah, ini platformnya. dicatat nih, sebenarnya dia ngomong begitu tuh poin-poin guys. Itu adalah poin-poin gimana cara menuju 1 M kan? Iya. Digital marketing, Banyak, terus cara iya, jualan iya, ya. iya. Itu satu paket itu. Setelah 1 M, sekarang gini, Robert Kiyosaki juga pernah ngomong seperti gini. There is a 2 problem of money gitu. The first problem is lack of money. The second problem is too much money. Kebanyakan duit. So which problem do you want? Manusia selalu ngomong, waduh kalau banyak duit gue mau dong gitu. Iya. Tapi punya banyak duit juga sekarang ada problem. Pajak contohnya harus dirapiin. Iya, benar. Duitnya mau dikemanakan, itu juga penting loh. Nah, makanya di CEO Talk ini salah satunya jangan sampai salah invest kan. Kalau benar. salah invest, salah taruh, salah apa, kacau juga. Nanti duitnya bisa yang dikumpulin habis juga. Benar, karena sekarang udah punya 1 M itu godaannya makin gede. Sangat. Misinvestmentnya besar ya. Pasti. Apa kira-kira investasi yang untuk orang nih misalnya berhasil setelah nonton kita 2 tahun, 3 tahun lagi dia tembus 1 M. Yap. Apa yang harus mereka catat hari ini supaya mereka jangan misinvestment? Nomor 1, kalau belum punya 1 M, invest terbaik itu leher ke atas. Jadi harus banyak baca buku kayak Iya. Pak Gema tadi. Iya. Invest ilmu lah. Iya. Karena menurut saya sebanyak apapun modal kalian. Jadi gini, uang itu berbanding lurus sama ilmu. Setuju. Kalau ilmunya segini, duitnya segini, nggak lama lagi duit ngikuti ilmu. Iya. Tapi ilmu lu kalau segini, duitmu segini, kamu dapat uang kaget, nggak lama lagi duitnya akan habis. Ngikutin ilmu. Itu selalu saya ajarkan. Makanya ilmu nomor 1. Nah, jadi invest ilmu itu nomor 1. Menurut saya ilmu itu adalah investasi. Makanya baca buku, ngikutnya seminar orang berhasil, ikut ilmunya Pak Gema, Astronaci, ikut kelasnya. Karena itu ilmu menurut saya. Kenapa saya katakan itu ilmu? Karena kalau Anda mau expert di bidang itu, carilah orang yang pakar di bidang itu. Itu ilmu. Kedua, kalau kamu benar udah dapat duit 1 M, saya selalu ngajarkan 3 cara menabung. Nabung pertama itu harus ada spread uang ke emas menurut saya. Oke. Pegang uang emas. Karena kita zaman dulu emas itu kayaknya Pegangan. termasuk alat tukar uang yang paling liquid dan bagus menurut saya. Kedua, saham. Tapi saham yang menurut saya adalah saham yang benar-benar bagus. Ya, Disimpan lama naik ya. disimpan lama. Kalau saya saham sederhana ya, saya invest di perusahaan saya sendiri yang saya kuasai. Jangan kita beli kucing dalam karung. Kita nggak ngerti saham apa, ikut-ikutan orang FOMO, terus habis itu digoreng ke atas, ARB, terus bawa, kacau semuanya. Kita nggak ngerti. Ya, Jadi kita nggak kuasai bidang itu. Karena bagi saya, kemakmuran itu silent sih. Ya. Kalau ada orang cuan gede,
diem-diem aja lah. Ya. Orang sekarang kalau kemakmuran flexing kan. Flexing. Wah, ayo gini. Nah, itu ada motifnya, takut-takutnya nanti ponzi ujung-ujungnya. Benar. Sebenarnya kalau mau flexing boleh, tapi dasarnya harus ada. Jangan tiba-tiba muncul, wah cuan saham segini. Lah proses kamu menuju cuan itu mana? Betul. Nah itu yang astrologi selalu lakukan. Ya misalnya saya live trade. Walaupun orang haters kita ya, kita dibully gitu karena kita live trade. Live trade itu nggak bisa dimanipulasi. Sebelum entry lo harus declare ke publik dong. Jangan tiba-tiba kamu menyatakan dirimu udah super power sebenarnya mana historinya gitu kan. Common sense nggak ada. Terus saham. Saya ada untung kayak BBRI, Bank Mandi ada untung 800 juta berapa. Tapi kita record waktu awal tuh kita bikin analisisnya, prosesnya ya. Waktu kita entry ada buktinya, waktu kita keluar ada buktinya. Jadi masyarakat harus tahu gitu kan. Jadi jangan sampai yang kayak Pak Chandra bilang tujuannya nyembeli orang, kasih trading signal ya kan. Sindikasi sama bandar misalnya. Itu jadi masalah. Nah, jadi artinya Pak Gema menguasai kan. Nah, kita lebih baik invest ke bidang yang kita kuasai. Itu poin yang saya mau sampaikan. Jangan, Pak saham apa? Enggak, kalau kamu nggak kuasai, kamu nggak ngerti fundamentalnya, kamu nggak ngerti hati-hati. Kalau saya nguasai fundamental usaha saya, jadi saya invest ke bidang saya sendiri, saya lebih baik besarkan usaha. Jadi holdingnya invest ke bawah gitu. Terus, nah yang ketiga adalah menabung properti. Karena bagi saya tetap... Masih relevan? Tetap. Karena bagi saya... manusia bertambah tapi tanah nggak bertambah. Jadi properti ini tanah maksudnya? Tanah. Bukan ruko, bukan rumah. Harus ada tanahnya. Oke. Tetap karena itu limited. Contoh, kita sekarang dulu tahun 80-an Sudirman itu apa sih? Iya, benar. Betul ya? Benar. Sekarang coba kamu beli 1 meter persegi di Sudirman. 200 juta. Nah, itu poin yang saya maksud. Jadi kalau kamu nyimpen minimal berapa meter persegi aja, itu harus ada. Soal itu nanti dibangun ruko atau rumah itu kan peruntukan. Tapi tetap kembali lagi invest terbaik adalah di diri sendiri. Jadi ilmu. Ini rule of thumb-nya ya, di bawah 1 M ilmu, beli semua, terus kemudian ciptakan, temukan jati diri, ya kan? Di atas 1 M kita bisa mulai placing investment. Mulai belajar di kuadran I. Jadi gimana? Ada orang yang suka ini, akuisisi. What do you think? Jadi ya mungkin modelnya sekarang dia 2M, bisnis ada temennya, dia memang mungkin jiwanya akuisisi dari awal gitu ya. Ada orang, wih ini kayaknya jualan bakso, bagus nih, udah gue akuisisi. Misalnya itu gimana? Gini, sekali lagi, kalau mengakuisisi, nomor 1, kita harus tahu dulu CEO-nya siapa. Orang perusahaan itu dijalankan oleh siapa. Karena gini, kita ini bukan master bisnis ya. Yang mana kita ini punya Midas touch, kita sentuh apa jadi apa. Pak Chandra pernah nggak bisnis gagal? Pernah dong. Saya pernah nggak injek dana di suatu usaha tertentu terus habis? Pernah dong. Tapi setidak-tidaknya daripada gitu mending kita beli mobil aja Ferrari kan sekarang cuan ya. 2 pintu kita beli 2 tahun lagi kita hitung sama pajak tahunannya dijual juga nggak rugi. Nggak rugi. Cuan pakai lah minimal. Cuan pakai lah. Sama itu nggak habis duitnya gitu loh. Atau daripada kalau kita masuk ke satu bisnis yang kita juga tidak tahu seluk-beluk bisnisnya, kita jangan lihat rame. Kalau rame ngapain dijual kan gitu? Logikanya seperti itu. Kalau rame ya pasti ownernya jalankan sendiri dong. Tapi kenapa kok dia membuka investor baru? Nah ini harus kita selidiki. Kalau dia memang mau akuisisi, dia terbuka untuk partnership baru, mungkin dia butuh injek modal. Atau dia butuh kompetensi lainnya. Contohnya kamu strength-nya di operasional. Dia butuh partner di bidang operasional. Atau kamu butuh strength di bidang marketing. Kamu juga butuh orang di bagian marketing contohnya. Sehingga masuklah investor baru. It's okay. Mulai dari injek kecil-kecilan. Contohnya buka warung contohnya. Nggak usah lah ngomong yang corporate gede. Kalau saya selalu bilang jualan martabak gitu kan. Ibaratnya jualan martabak sometimes lebih menguntungkan daripada jadi trader saham. Ya mungkin. Oh ya kan. Paling nggak trader saham gayanya doang. Tapi 1 tahun nggak nyampe bisa dapat untung 3% aja udah alhamdulillah gitu. Tapi jual martabak begitu rame gimana? Franchise di mana-mana kan? 3% udah alhamdulillah. Tapi yang selalu diomong orang kan 30% per bulan. Hati-hati. Hati-hati. Hati-hati itu ya. Benar.
Bisa kena makan nanti jadi kayak Pak Gemma mau minum bensin lagi nanti. Ngomong-ngomong masalah tadi kan karena kita udah podcast bareng sebelumnya ini, jadi nanti juga lihat mampir ke channelnya SB30 itu ada saya di situ. Kita tadi ngomong pengalaman saya dulu hancur mau bunuh diri. Ternyata tadi di belakang panggung beliau juga mau bunuh diri. Itu kenapa? Saya tulis di buku saya Badai Pasti Berlalu, buku saya yang pertama. Itu betul-betul kisah perjalanan saya kan hampir bunuh diri. Waktu saya usia 19, saya ngerintis usaha yang saya pertama sebagai reseller di KK. Itu saya dihadapkan 3 masalah yang besar. Pertama, S1 saya tertunda. Karena saya udah semester 9 waktu itu. Saya harus memutuskan, kuliah udah habis, tinggal skripsi doang. Saya harus selesaikan atau enggak. Karena banyak mahasiswa nyantol di skripsi, nggak diselesain. Sayang banget kan? Dia udah kuliah setengah mati, tapi skripsinya nggak diselesain, sama aja. Kedua, ngerintis company pertama. Itu udah pusing ini, pilih duit atau nyelesain skripsi. Tapi yang ketiga, usaha papa udah kempot-kempot ini. Karena apa? Usaha papa udah waktu itu kena krismon. Wah, itu udah habis-habisan. Ya, bayar bunga aja 1 bulan yang let's say sekarang pinjaman bunga bank. Ya karena kan waktu itu naik jadi 60%. Yes, iya kan? 12 jadi 60. Siapa yang bisa bayar bunga segitu? Ngaco kan? Jadi usaha apapun pasti jatuh. Ketiga, ini yang paling parah. Mama yang saya sangat cintai, ibu saya, meninggal dunia. Karena sakit, karena stres, ditipu partner usahanya. Usaha jasa tenaga kerja waktu itu, kirim orang ke luar negeri. Ya, ditipu partnernya yang konon seorang anggota. Dimana baru ketahuan ternyata anggota itu punya istri kedua, dan istri keduanya suka pakai duit kantor. Dan duit kantor tuh konon yang nyediakan modal adalah mama saya. Dan mama saya pun nyediain modal dari mana? Pinjam juga. Selesai. Dan stres 4 bulan, sakit, meninggal. Nah, saya mau nyusul mama itu. Serius, di peti mati tuh saya mau nyusul mama aja. Saya ngomong, kok gini sih? Setelah proses kremasi saya dapat mimpi itu, besoknya saya comeback. Saya nggak boleh bunuh diri. Nah, 3,5 tahun, hutang 500 juta, duit saat itu 500 juta. Gede. Coba hitungin, duit 500 juta saat itu berapa duit tuh tahun 99. Indikatornya gini, 1 US dollar 10 masih kali aja 1.800. Ya, minim 10 sampai 15 kali. Bener. Jadi kalau anak usia 22 tiba-tiba disuruh nanggung duit 5 sampai 6 M, ya matilah. Saya mungkin ada bensin, saya tegak juga, kita minum bensin bareng gitu. Aduh, rasanya orang kan panik gitu ya. Tapi 3,5 tahun saya lunasi semua. Wow. Dari mana KK ini? Dari KK. 25 tahun, makanya KK save my life. Gitu ceritanya. Pesan-pesan buat trade planner ini kira-kira gimana? Karena banyak juga orang yang sangat mengidolakan Bapak, dan kita hari ini bertemu itu artinya mempertemukan antara, karena ada trade planner ini kan, you are entrepreneur, saya trader, nih ketemu nih trader entrepreneur. Irisannya dapat ya. Irisannya dapat. Apa pesan buat mereka? Pesan saya nomor satu, mindset dulu. Karena menurut saya mindset itu kalau bangunan itu cor-corannya ya, foundation ya, fundamental nomor 1. Karena apapun, setinggi apapun bangunan, kalau fondasinya nggak kuat, nggak guna. Nomor 2 itu menurut saya komunitas. Komunitas itu penting, karena ya itu tadi saya bilang, kalau teman kita pemabuk, kita akan jadi pemabuk. Teman kita suka dugem, ketemunya juga di tempat dugem. Teman kita yang suka nipu, jadi penipu kita, mau ditipu juga. Hati-hati. Nah, komunitas itu penting, komunitas positif itu penting. Nah, yang ketiga itu kita harus cari alat yang tepat atau kendaraan yang tepat. Kalau kamu sudah dapat 1M, bersyukurlah. Ya, kamu ketemu kendaraan yang tepat. Nah, saya ini kan nyediain kendaraan. Ya, platform. Ya, Pak Gemma kan juga nyediain kendaraan. Kendaraan itu penting. Alat itu penting. Kenapa saya katakan demikian? Dengan demikian, kamu itu akan mempunyai satu, menurut saya itu, satu cara yang tepat untuk meraih 1M pertama kamu. Dan setelah itu, orang-orang yang berhasil, orang-orang yang tepat ini tidak mungkin akan menginvestasikan duitnya ke tempat-tempat yang ngaco. Ya, karena komunitasnya udah benar. Komunitasnya udah benar. Nah, saya rasa dari situlah kita harus punya satu, kayak saya sekarang kan di GCI juga ya. GCI itu kan kayak HIPMI ya. HIPMI kan Indonesia punya, GCI kan internasional. Saya diangkat sebagai advisor di GCI Java. Kebetulan partner saya ini yang Hello Life juga, beliau salah satu foundernya GCI Java.
Nah dari situlah banyak pengusaha-pengusaha muda Surabaya yang berkomunitas. Mereka saling bertukar informasi, saling bertukar bisnis. Aku butuh plastik, carinya pengusaha plastik siapa? Aku butuh garment, aku cari pengusaha garment. Itu salah satu komunitas yang positif. Ya, itu penting banget gitu. Ya GCI kebetulan banyak pengusaha-pengusaha yang positif sih menurut saya. Second generation, orang tuanya sukses, mereka ngelanjutin. Nah itu juga nggak bakal aneh-aneh lah menurut saya. Setuju. Ya mungkin one day kita bisa bikin workshop gimana building the mindset, entrepreneur mindset. Ya kan, karena di Indonesia mungkin jarang. Jadi kalau memang kalian tertarik, bisa komen di bawah. Siapa tahu akhirnya kita bisa collab, kita buat sebuah program yang bisa membuat Anda menjadi seorang entrepreneur yang sukses, bukan label doang, tapi benar-benar mencetak 1 miliar pertama. Itu menjadi target kita. Why not? Gitu. Why not? Oke, thank you so much Bro Chandra. Thank you. Ini luar biasa. Semoga kalian mendapatkan manfaat. Jangan lupa mampir ke SB30, terus dukung channel beliau karena foundation mindset itu bisa didapatkan dari manapun, tetapi ingat harus mindset yang benar dan mindset entrepreneur mencapai 1 miliar pertamamu. Sampai ketemu di CEO Talk berikutnya.